Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan live dan kita akan membahas isu Palestina terkait dengan agresi ya, Hamas maksud saya agresi Hamas yang dilancarkan di 7 Oktober 2023 lalu ya. Dan kita akan ngebahas dengan teman saya juga. Jadi harapnya nanti teman-teman juga bisa mendonasikan uangnya untuk Palestina. Baik, langsung saja saya undang teman saya. Buat teman-teman yang mau buat donasi untuk Palestina bisa klik link di berikut ini ya. Dan teman-teman bisa langsung donasi di inh.org.id strip pulihkan Gaza. Nanti bakalan disalurkan kepada rekan kita Pak Ustadz Pak Ustadz yang sekarang ada di Gaza, yaitu Ustadz Muhammad Husin Gaza. 8 jam terbang ke Palestina. Oke, bentar lagi ya kita akan mendarat ke Palestina, teman-teman. Jadi pastikan untuk sabut pengamannya. Ya, berarti teman-teman untuk memaknain bahwasanya harus berjuang bersama Hamas itu dengan menantang senjata dan langsung ke sana itu belum tepat menurut saya. Jadi kita sesuaikan lagi dengan kemampuan saat ini. Ketika kita merasa bahwasanya kita bisa mendoakan ya karena sebaik-baiknya perjuangan yaitu dengan doa dan juga ikhtiar. Tapi kalau misalnya dirasa ya udah kita berjuang bisa atau semampunya dengan doa saja, ya udah itu masalah. Setidaknya Allah tahu ya kita itu berpihak pada siapa. Oke, halo Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran saya ya? Oke, bentar saya lupa, saya harus pakai headsetnya. Oh ya ini. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Tadi barusan ini Ustaz, dari aksi bela Palestina ya? Iya, barusan balik dari Monas. Alhamdulillah. Tadi ramai banget, Masya Allah. Itu aksi-aksi yang dilakukan di sana tadi Ustaz? Saya memang tadi kalau di sana mendengarkan orasi-orasi dari para pemuka agama tentunya. Dari zaman ke zaman, membela Palestina dari zaman ke zaman. Masya Allah, tadi banyak. Dari semua kalangan, dari Muhammadiyah, dari NU, Masya Allah. Karena emang ini yang ngadain dari Majelis Ulama. Insya Allah dari datang diwakili oleh Pak Coli Nafis ya, Coli Nafis. Jadi salah satu ketua bidang yang ada di MUI itu sendiri. Insya Allah. Insya Allah sekali ya. Bahkan di sini kita nambah kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya tidak ada tuh perbedaan dari NU Muhammadiyah dengan sebagainya ya. Bahwasanya mereka satu. Bahkan tadi ya dari semua agama. Semua agama ya. Ada dari berbagai agama ada tadi, Insya Allah. Di sini jelas banget bahwasanya isu Palestina itu bukan cuma sekedar isu antara umat Islam dan juga Yahudi, tapi ini adalah isu kemanusiaan. Betul. Bagi mereka yang merasa bahwasanya mereka masih punya hati, mereka akan merasa terpanggil bahwasanya kita harus mendukung Palestina. Benar saya? Allah, betul baik. Ini bukan cuma persoalan agama ya, tapi ini memang udah kaitannya persoalan kemanusiaan. Karena pembantaian yang hari ini terjadi di luar nalar. Ya benar.
Gimana gimana? Kita mulai berawal dari bahwasanya dulu ya, waktu 2009 ya, ini sejarahnya bahwasanya saya merasa bahwa Israel itu sendiri ya, sebagai negara penjajah itu, saya merasa kayak mereka itu punya kekuatan yang besar. Merasa kayak, waduh, akan sangat sulit dikalahkan oleh pihak yang dalam hal ini ya Hamas dan juga Fatah dengan sebagainya, fraksi di Palestina gitu ya, beberapa uh, organisasi dan lain-lainnya, organisasi pembebasan Palestina. Nah, melihat serangan di 7 Oktober 2023 lalu itu, bahwasanya banyak banget ya, saya lebih percaya bahwa ke ini Muhammad Hussein Al-Ghaza ya, maksudnya beliau salah satu relawan yang selalu mendukung Palestina juga. Jadi sekarang orang Indonesia ya, dan dia juga membuat ini donasi ya. Makanya di sini saya cantumkan untuk membantu beliau juga untuk donasi, teman-teman yang mau berdonasi di ke beliau ya, karena beliau sekarang berada di jalur Gaza. Nah, singkat cerita tadi bahwa saya pikir bahwa Israel itu sangat sulit dikalahkan karena mereka ya katanya dulu itu adalah militernya yang paling hebat gitu, ya kan? Militernya paling hebat, paling canggih, militer paling canggih. Tapi sekarang apa yang terjadi ketika 7 Oktober tersebut, bahwasanya mereka kecolongan. Pada saat itu mereka dimasukkan oleh tentara Hamas, yaitu tentara Hamas membobol pertahanan mereka. Dan katanya ya, ini menurut Muhammad Hussein Al-Ghaza sendiri, tentara-tentara yang bertugas ternyata di Israel sendiri punya kayak fraksi-fraksi juga tentaranya tuh, oh ini nih yang di bagian fokus ke jalur Gaza dan sebagainya. Nah, kemudian fokus ke jalur Gaza itu ada tentara sendiri, dan ternyata tentaranya tersebut habis atau ditembakin oleh pejuang Hamas. Dan ini menunjukkan bahwa Israel ternyata selemah itu. Nah, seperti apa? Nah, melihat agresi yang terjadi di 7 Oktober yang lalu. Oh, insya Allah. Nah, kita mengambil di awal apa istilahnya, melihat pandangan yang hari ini terjadi, Pak. Karena memang beberapa banyak isu yang kemudian muncul, bahwa kemudian isu ini dialihkan ke yang bersalah itu Hamas. Karena apa? Tadi ya, yang kita tahu ternyata yang nyerang awal adalah Hamas. Tapi bagaimana tidak, seorang yang dijajah negerinya, dijajah. Mana mungkin seorang yang dijajah negerinya tidak melawan, gitu kan? Atau gini, kalau layaknya kita, negeri kita yang negeri yang beratus-ratus tahun dahulu kala dijajah oleh Belanda dan Jepang dan berbagai negara lainnya, kalaulah dua ulu kita nggak melawan, apakah kita akan merdeka hari ini? Nah, insya Allah. Nah, itu. Jadi istilahnya, kalau sesuatu yang membuat kita dijajah, membuat kita terganggu, hak kita tersita, itu wajib hukumnya kita melawan. Itu wajib hukumnya kita melawan. Halal darahnya bagi seorang yang benar-benar memboikot kita, yang tanpa tidak ada sesuatu yang milik mereka di sana, mereka memboikot kita. Nah, kemudian tadi kita luruskan lagi pandangan kita tadi ya. Benar adanya yang tadi yang antum katakan, bahwa sejujurnya para Zionis ini sebenarnya mereka adalah lemah. Mereka ini lemah. Bahkan memang udah, kalau kita tahu, kita tarik benang merahnya dari sejarah-sejarah yang ada, dan bahkan ini sebenarnya udah dicantumkan dalam Al-Quran, dalam Sirah, itu udah diceritakan. Ada banyak dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 65, 60, Al-Maidah 678, Al-A'raf 166, itu diceritakan sama Allah bahwa Bani Israel ini, Israel yang hari ini itu, mereka itu lemah, penakut. Nah, kenapa mereka kemudian bisa memborbardir negeri Gaza hari ini, Palestina hari ini?
itu karena mereka didukung oleh senjata-senjata yang canggih, teknologi dengan yang high teknologi gitu kan. Coba lihat hari ini beberapa peperangan yang pernah terjadi, mereka tidak ada yang berani perang di lapangan langsung tembak-tembakan gitu kan, nggak berani mereka. Kalau mereka berani, maka apa kata para Hamas, tanah Gaza ini akan menjadi kuburan bagi para tentara-tentara Zionis. Udah disampaikan seperti itu. Para Hamas ini menyampaikan hal yang demikian, sebuah pernyataan bahwa kalau mereka berani, maka tanah Gaza ini akan menjadi kuburan-kuburan bagi tentara-tentara Zionis. Jadi memang mereka adalah makhluk yang lemah, makhluk yang loyo, dan intinya kenapa mereka bisa tadi ya, saya ulang lagi bahwa mereka bisa memborbardir banyak, kemudian gedung-gedung yang dihancurkan, bahkan tidak manusiawinya mereka sudah melanggar aturan peperangan, rumah sakit dibom, para tenaga medis, bahkan ada satu yang itu tidak boleh ditembak atau diperangi itu saat terjadi perkecamukan peperangan adalah wartawan. Itu nggak boleh, itu melanggar kode etik itu. Tetapi apa yang terjadi hari ini bukan cuma yang terjadi beberapa waktu lalu ini, yang terjadi di bulan kemarin, bahkan sampai hari ini, tapi ini sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Mereka banyak membunuh para wartawan-wartawan yang ada di Gaza itu sendiri. Walau alam. Semoga ini dengan bersatunya umat Muslim hari ini, bahkan seluruh manusia yang ada di berbagai negeri, semoga ini menjadi titik awal kebangkitan umat Muslim, kemudian bisa bersatu membela membebaskan Gaza, memerdekakan Palestina. Amin. 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 Baik, itu harap kita semua ya, saudara. Jadi saya bisa menarik kesimpulan. Saya setuju. Statement yang pertama adalah gini, kita bacakan bahwasanya Palestina ini punya rumah, ya kan? Palestina punya rumah, dan Israel itu adalah orang asing yang ingin sebentar aja gitu tinggal di rumah Palestina tersebut. Tapi apa yang terjadi? Malah lama-kelamaan si tamu ini ya nggak sadar diri bahwa dia pengen menguasai rumahnya. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Serangan di 7 Oktober itu menurut saya adalah lumrah yang harus dilakukan. Ibaratnya gini, semut yang diinjak oleh gajah, ya, semut yang diinjak oleh gajah, walaupun dia tahu bakalan mati, tapi tetap gigit. Nah, itu kembali yang terjadi di Palestina sekarang ini, yang walaupun dia misalnya kenapa orang Kristen tersebut masih tetap berada di Gaza, ya keluar atau tidaknya, ya tetap dia bakalan dibunuh atau dibombardir. Ya lebih baik saya berjuang dan bertahan. Itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi di saat ini dia yang ada di Gaza. Hamas tersebut walaupun dia masih tapi dalam keadaan sakit. Dan saya sangat salut dengan perjuangan mereka, dan saya tahu pasti perbedaan antara militer Hamas dengan militer saya sangat jauh berbeda. Karena dari segi militer Israel dibantu oleh negara didaya, yaitu Amerika. Nah, tapi dengan saya merasa mereka itu sangat cerdas, orang-orang yang masuk Hamas. Kenapa? Karena mereka udah bisa membuat senjata-senjata dari yang sederhana. Kemarin baru diluncurkan salah satu senjata dari Hamas juga, masalah itu untuk yang berada di air. Masa saya lupa namanya, tapi keren. Mereka bisa hal itu terlibat langsung. Jadi saya juga barusan tadi pagi ya melihat postingan dari Indonesia yang saya itu sempat viral di video saya. Waktu itu saya cek, ternyata saya validasi lagi, Indonesia tersebut mengatakan bahwa di bulan dari itu dia stand-nya with Khilafah, dan ini Israel
itu langsung dia apa ya, mengomentari bagaimana kamu bisa Hamas sedangkan Hamas itu teroris. Nah, menarik sih. Jadi dia bilang seperti itu kan. Gitu. Hamas udah menculik 30 bayi, dia bilang Hamas udah membunuh 1.000 tentara. Nah, sebenarnya di sini kalau membunuh 1.000 tentara dalam hal ini, kalau dalam peperangan, kalau tentara itu nggak masalah, karena emang dia tentara sama tentara itu fair. Nah, tapi yang saya highlight adalah katanya dia membunuh bayi. Nah, sampai detik ini juga tidak ada pihak dari media Israel yang mengatakan bahwasanya dia Hamas itu membunuh bayi. Justru Hamas malah mengeluarkan video melalui telegramnya yang ternyata bayi dia diasuh banget, itu sangat memanusiakan. Dan itu berbeda dengan yang ada di Israel. Ya, gitu. Karena mereka ketika ya, ada ini misalnya orang Palestina gitu, ya, ditawan oleh pihak Israel, maka mereka itu tidak diperlakukan seperti manusia, dan itu berbeda ketika tentara Israel gitu, kemarin ternyata dia malah menawan orang tua, malah diperlakukan baik katanya. Bahkan orang Israel sendiri berkata bahwasanya Hamas itu memperlakukan saya dengan baik, saya diberi makan yang cukup, tidur dengan tempat enak, walaupun pihak Hamasnya nggak tidur di tempat enak gitu. Saya mikir, wah luar biasa sih. Ya, luar biasa, beliau itu akhlaknya luar biasa, sempat-sempatnya juga membaca Al-Quran dalam hal ini ketika berperang, dia sempat juga membaca Al-Quran, dan bahkan sempat juga untuk memuliakan orang. Jadi yang dia bunuh atau yang Hamas bunuh atau yang Hamas tangkap atau yang Hamas jadikan tawanan itu adalah bukan sembarangan orang. Lalu banyak media luar bilang, oh dia tetap kok melakukan kejahatan perang dengan menawan wanita. Lagi-lagi kita clearkan lagi di statement ini. Israel itu punya namanya tentara wanita. Nah, di Israel itu ada juga wanita harus diharuskan sebagai wanita. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya wanita itu ditangkap, berarti wanita tersebut adalah tentara. Jadi Hamas bukan sembarangan orang. Saya setuju banget. Nah, tadi itu juga saya mengomentari terkait dengan Israel ini sering banget ya untuk melanggar. Bahkan udah berapa kali resolusi PBB yang dia udah langgar gitu. Dan juga kejahatan-kejahatan perang yang dia lakukan juga yang dia lakukan saat ini juga gitu. Tidak boleh merusak fasilitas PBB, tapi dia rusak. Tidak boleh membunuh anak-anak dalam peperangan, atau ini sama ibu-ibu dan orang tua gitu juga tapi ya di salah itu juga kita harus berkaca dari Quran surat Al-Isra ya, dari 1-7. Mungkin bisa dijelaskan dari Quran surat Al-Isra 1-7 seperti apa, dan sebenarnya apa yang bakalan mungkin kita berkaca apa yang bakalan terjadi nanti suatu saat yang terjadi pada negara Israel. Nah, perlu kita pahami bersama juga di awal, sebelum kemudian kita bahas bagaimana sih kenapa ada terjadinya konflik dan sebagainya. Jadi perlu kita pahami bahwa ternyata memang di perebutan Gaza ini ada tiga agama yang berkepentingan di sana. Ya, ada 3 agama yang berkepentingan di sana, termasuk salah satunya Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, kalau seperti yang kita tahu ya, kalau Yahudi itu sendiri dia meyakini adanya tembok ratapan ya, yang apa sih namanya itu, yang Sulaiman apa ya istilahnya itu? Ya, itu ada tembok ratapan yang dijanjikan sama Salomon ya. Jadi dijanjikan oleh Tuhan mereka, menurut mereka ya. Tapi sejujurnya ada beberapa tayangan video, banyak juga istilahnya itu guru-guru di antara mereka menyatakan bahwa sebenarnya itu nggak ada pernyataan yang seperti itu. Jadi sebenarnya dia ada pemikiran-pemikiran yang kemudian terjadi di antara para tokoh, para intelek yang memang punya kepentingan di sana, sehingga kemudian mereka lah yang mempengaruhi kemudian merebak sampai hari ini, hingga kemudian
bahwa mereka harus memperebutkan tanah Gaza karena itu adalah tanah yang dijanjikan. Kemudian Kristen sendiri mereka meyakini bahwa di tanah Gaza itu adalah tempat kembalinya Yesus Kristus. Nah, jadi tempat disalibnya Yesus Kristus di situ. Jadi makanya mereka juga punya kepentingan di sana. Nah, para agama Kristen ini punya kepentingan. Sementara kita umat Muslim, tentu kita tahu seperti tadi yang kita tahu dalam surah Al-Isra 1-7 itu bahwa dinyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan Allah dari Madinah, dari asal itu ke Sidratul Muntaha. Itu Masya Allah. Ada perjalanan bersejarah di sana. Dan di tempat itu juga Rasulullah mengimani para nabi, insya Allah. Dan seperti yang kita tahu juga, insya Allah kita nanti akan dikumpulkan kepada masyarakat itu titiknya di Al-Aqsa, insya Allah. Nanti kita akan bahas lebih detail, insya Allah kita akan cari tahu lagi seperti apa sih yang kemudian tadi yang dijanjikan dalam Islam ini dan agama kita itu sendiri. Karena banyak sekali sebenarnya yang harus kita pahami. Makanya sebagai bentuk perlawanan kita yang kemudian jauh dari mereka, para masyayikh di Gaza sendiri itu berpesan kepada kita, rawatlah pemikiran umat Muslim di negerimu, karena hari ini banyak sekali distorsi yang terjadi yang kemudian itu merusak, melunakkan pemikiran kita sehingga kita seakan-akan dilencengkan bahwa Gaza itu adalah milik para Yahudi, bahwa Zionis itu adalah musuhnya orang Israel. Padahal kita tahu Israel itu adalah musuhnya umat Muslim seluruh dunia, bukan cuma musuhnya orang Israel, orang Gaza atau orang Palestina itu sendiri. Ini adalah distorsi pemikiran. Makanya penting para masyayikh Gaza itu berpesan kepada ulama Indonesia, nyampaikan begitu, rawatlah pemikiran umat yang ada di Indonesia, di negerimu, karena hari ini bukan perang senjata yang banyak diandalkan hari ini, tapi adalah perang pemikiran. Maka penting kiranya kita banyak memahami, mendalami tentang sirah, kenapa kemudian bagaimana awalnya Gaza itu, kemudian dan sebagainya, kenapa ada konflik itu terjadi, kenapa kita harus paham semua itu. Tentu ini perlu kita telusuri lebih dalam lagi, kita pelajari kepada masyayikh yang ada mungkin yang terpercaya tentunya, yang pemahaman sirahnya mendalam, kita harus belajar ke beliau agar kemudian kita di umat Muslim di Indonesia ini tidak terpengaruh oleh distorsi pemikiran yang salah. Dan tentu kita sebagai umat Muslim yang di Indonesia penting kiranya itu memperbaiki pola pikir kita, karena yang hari ini kita kenal dengan gozul pikir itu banyak merebak di antara kita. Maka penting, ayo terus kita semangat, terus memperdalam ilmu kita, tentu dengan ilmu kalam kita, ilmu sakopa keislaman kita, tentu sirah, setiap apa yang kemudian terjadi hari ini kita pelajari, karena sesuatu yang terjadi hari ini itu berulang. Mungkin hanya objeknya aja mungkin yang berbeda, tapi kemasannya atau kejadiannya itu sama aja. Nah, ya jadi penting kita semangat lagi untuk belajar seperti itu. Makanya di Quran surah Al-Isra 1-7 itu menjelaskan memang banyak Allah penjalankan Rasulullah itu sendiri dari Madinah ke Al-Aqsa itu sendiri langsung ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat gitu. Dan itu Allah undang Rasulullah sendiri itu bukan menerima
satu perintah yang sepele, tapi kemudian perintah yang amat besar, amat dalam, yang harus kita kokohkan di dalam hari kita, yaitu apa? Sholat. Nah, coba kita lihat perintah-perintah lain itu Allah turunkan lewat Jibril, sampaikan kepada, coba. Tapi sholat ini Allah tidak mau menurunkannya hanya melewat pesan dari Jibril, bahwa sampaikan kepada Muhammad, diperintahkan kepadamu dan umatmu untuk sholat. Sholatnya seperti ini, dan berapa rakaat atau berapa kali dalam sehari, itu tidak. Tapi Allah perintahkan, Allah memberikan perintah sholat itu sendiri langsung. Allah undang Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperjalankan dari Mekah ke Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebuah perjalanan yang sangat istimewa, dan diperintahkan, diturunkan, disampaikan perintah juga yang sangat mulia. Seperti kita tahu juga, satu amal yang pertama kali akan diizab Allah di hari kiamat kelak adalah sholat. Insya Allah, tabarakallah. Hikmahnya banyak banget di sana. Begitu mungkin. Nanti insya Allah kita berbagi pandangan lain-lain. Di sini juga bahwasanya Quran kan ada menjelaskan bahwasanya Israel ini bakalan, ataupun kita bilang Yahudi ini bakalan berkuasa 2 kali, ya, di mana mereka merasa sombong dengan kekuasaan mereka. Dan kira-kira ya, menurut saya, kira-kira bakalan seperti apa sih? Apakah sekarang udah 2 kali Yahudi ini berkuasa, atau seperti apa menurut saya sendiri? Oke, bukan menurut saya ya, tapi menurut guru saya yang disampaikan bahwa sebenarnya itu disampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa Bani Israel itu akan berkuasa 2 kali, dan itu akan kalah, maksudnya akan kalah, dan kalah terakhir itu juga nanti diperangi, ya itu akan kekalahan terakhirnya. Dan makanya banyak opini-opini ya, bukan opini juga sih, ada banyak kemudian artikel, ada banyak kemudian persepsi kemudian menguak di kita, banyak muncul di berbagai media menyampaikan bahwa umat Israel ini, Bani Israel ini akan berkuasa 2 kali. Dan banyak yang menyatakan bahwa mereka itu baru 1 kali. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah yang pertama. Nah, karena mereka dikatakan 2 kali, berarti 1 kali lagi. Tetapi kalau berujuk yang disampaikan guru saya ya, dia itu sudah berkuasa. Kan mereka ini kan udah pernah salah satu umat yang sangat ngeyel sebenarnya. Karena kan mereka ini diturunkan banyak nabi, dan saking ngeyelnya, saking bebalnya Bani Israel ini, mereka bunuh-bunuh para nabi-nabi ini. Ya Allah, ya Rabbi. Mulai dari Nabi Musa sampai kemudian nabi-nabi berikutnya. Dan terakhir itu mereka diusir pada peperangan perjanjian Hudaybiyah, kalau nggak salah, di Madinah. Mereka diusir oleh Rasulullah di sana. Kemudian, dan itu tidak terjadi pada zaman Rasulullah aja, tapi mereka itu seringkali berbuat sesuatu yang bebal gitu, menyelewengkan sebuah peraturan di setiap daerah yang mereka tinggali, entah itu di Inggris, entah di Jerman. Itu banyak sekali berita-berita, bahkan sejarah-sejarah yang bisa kita baca, bahwa mereka itu sejak dari dulu memang adalah makhluk-makhluk atau umat-umat yang bebal. Bahkan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Tadi yang saya sebutkan di awal, beberapa surah itu disebutkan bahwa mereka ini makhluk yang lemah, makhluk yang bebal. Dan bahkan di Nabi Musa udah menyeberangi mereka di Laut Merah itu, memberang sampai di sana, mereka malah bukan menyembah Allah. Sepeninggalan itu mereka menyembah patung anak sapi.
Nah, ya Allah. Aduh, bebalnya mereka banyak lagi. Kemudian ketika masuk dia diantar ke Palestina, mereka kemudian nggak mau masuk, dan bahkan yang pernyataan yang paling menyakitkan ya, diminta perang ya, waktu itu zaman itu diminta perang. Ayo kita masuk, kita ke perang, kita perangi orang-orang sana. Tapi mereka Bani Israel nggak mau, karena memang orang-orang asli Palestina sendiri adalah orang-orang yang bertubuh besar, kekar dan sebagainya. Mereka takut. Apa pernyataan mereka yang menarik adalah, berperanglah engkau, silakan berperanglah engkau sama Tuhanmu. Biarkan kami di sini duduk-duduk, kamu aja yang berperang sama Tuhanmu. Ya Allah, itu pernyataan yang sangat menyakitkan ya. Udahlah dia diselamatkan dari berbagai apa istilahnya ya, bencana, kemudian mereka diperintahkan buat masuk di negeri itu, mereka bukan malah ikut membantu mensupport, tapi mereka malah memberikan sepenuhnya kepada Nabi itu, dan berperanglah engkau dengan Tuhanmu aja, sama Tuhanmu. Biarkan kami di sini santai-santai. Ya Allah, itu sedih banget. Begitu mungkin ya, Insya Allah. Oke, ya. Berarti kita belum tahu pasti ya ini bakal yang keduanya atau yang pertama, kita belum tahu ya. Jadi kalau misalnya ini kedua, ini kemungkinan besarnya ya terakhir kali ya hancuran beliau. Hancuran dari Israel itu sendiri ya. Dan apa ya, kayak saya pernah juga ya, menonton salah satu kanal di YouTube kita ya, beberapa video-video gitu yang menggambarkan bahwasannya ada yang mengatakan ini adalah yang kedua, ada juga yang mengatakan ini yang pertama ya, kan? Yeah. Nah, tapi kalau kita berkaca ya, sekarang itu memang lagi lemah-lemahnya ya, Israel tersebut. Kenapa? Karena tidak hanya karena dari tadi ya yang saya bilang bahwa 7 Oktober ya 2023 lalu itu bukan karena itu aja, tapi ada hal-hal lain. Ternyata beliau cukup lemah, militernya udah dirusak gitu ya, kemudian pertahanan juga udah dijebol, ditambah lagi dengan konflik internal. Nah, karena ini konflik internal yang ada di sana, mereka banyak banget masyarakat Israel ini tidak percaya dengan Netanyahu kembali, dan banyak juga fraksi-fraksi yang tadi saya bilang meragukan dari soal kepemimpinan Netanyahu itu sendiri, dan bahkan ada juga tentara-tentara yang mendemonstrasi Netanyahu untuk mengatakan bahwa mereka itu tidak siap untuk berperang. Dan saya setuju sekali dengan pernyataan Bang Harman tadi bahwa mereka kalau berperang melalui darat, bahkan Ustaz Hussein itu mengatakan mereka itu kalau memang berani hadapin face to face ya, hadapin face to face dengan para pejuang Hamas. Tapi yang apa mereka lakukan adalah dengan membom saja, dengan dalih yang ada, yaitu mereka bilang bahwa ini baru banget kemarin ya, waktu tengah hari Jumat dia mengatakan mereka ngebom ambulan dengan dalih di dalam ambulan tersebut ada Hamas ya. Hamas bersembunyi, katanya Hamas bersembunyi di bawah rumah sakit, Hamas bersembunyi di sini sebagainya, padahal itu adalah cuma dalih ya mengatakan dia beda kita. Karena apa? Karena mereka udah bingung gitu. Mau siapa lagi mau yang dibom. Dan saya sangat salut banget sama perjuangan Hamas itu sendiri, dimana beliau insya Allah sekali ya, mereka kan kalau kita bisa bilang sangat luar biasa, intelijennya bagus banget gitu ya, pembayar IQ-nya pasti pintar banget gitu, karena para pejuang Hamas itu menggali terowongan kurang lebih hampir 30 km di bawah tanah gitu. Udah bayang aja sumur-sumur yang di rumah saya aja, saya ini cuma 15 km kan, tapi beliau bisa menggali 30 km ke bawah, dan itu tidak bisa terdeteksi sama sekali dengan intelijen Israel yang katanya Israel itu sendiri ya intelijennya luar biasa, punya drone yang bagus, teknologi yang canggih, tapi nggak bisa. Dan lagi-lagi mereka nggak bisa itu saja, nggak bisa menjangkau terowongan yang dibuat oleh Hamas itu sendiri. Dan di Kamis kalau nggak salah Rabu atau Selasa lalu ya, saya update banget dengan berita di beritanya, katanya si pihak
Israel ini masuk ke terowongan, ya, masuk terowongan Gaza, ya sorry, masuk terowongan para pejuang Hamas. Di situ terjadi baku tembak dan malah mundur mereka, karena katanya terowongan ini seperti terowongan yang sangat menakutkan. Gitu. Dan kalau kita misalnya lagi nih, katanya kan bantuan-bantuan kemanusiaan juga itu belum bisa tersalurkan dengan sepenuhnya, ya. Karena dari menurut laporan dari Ustadz Hussein juga, di Gaza itu sendiri tanpa perang itu minimal 90 sampai 100-an truk bantuan yang harusnya masuk. Tapi karena waktu perang sejak 7 Oktober ini kan Israel sendiri sudah menutup, ya, perbatasan Rafah, sehingga cuma beberapa truk yang boleh masuk. Nah, sebenarnya ini benar-benar genosida yang luar biasa, karena di salah satu sisi saya bisa bilang di satu sisi Israel ini membombardir dari udara, ya, dia tidak berani face to face langsung dengan para pejuang Hamas, membombardir dari udara, dan akhirnya para warga sipil yang kena akibat perang ini. Tapi bantuan juga di stop, dan bahkan beberapa hari lalu juga listrik di stop di sana, dan juga ya stok makanan menipis, obat-obatan juga menipis, apalagi yang banyak yang katanya kemarin ketika membius itu nggak pakai biusan lagi, sorry, kalau dia mau ngebius nggak pakai bius lagi, gitu, mau menjahit sebagainya. Nah, kira-kira saya juga penasaran misalkan, kenapa sih negara-negara Arab itu nggak ngebantu dari konflik ini sendiri? Menurut pandangan Ustaz? Oh, insya Allah. Walau alam ya, kalau perihal ini kita nggak bisa melihat atau menyalahkan sepihak ya. Kita nggak bisa menyalahkan sepihak. Mereka kan Muslim, mayoritas Muslim, bahkan deket banget dengan Gaza, Palestina. Bahkan mereka punya sumber daya yang begitu banyak, ya. Mereka punya sumber daya yang begitu kaya dan banyak, melimpah, bahkan semestinya mereka sudah ikut support, atau bahkan ya kalau kita sebagai orang awam bisa menyampaikan sebuah persepsi, mungkin seharusnya mereka ini bergerak, bertindak, memblokade kerjasama yang kemudian terjadi di negerinya dengan para pendukung Israel itu sendiri. Tapi kemudian apa yang terjadi hari ini? Sebaliknya, ya, sebaliknya. Bahkan banyak yang beredar berita yang kita baca di semua kanal-kanal sosial media kita, itu sudah sangat ramai ya. Bahkan walau alam ya, Raja Salman sendiri itu memberikan support juga, gitu ya, ke sekutu, gitu ya Allah, ya Rabbi. Walau alam beritanya benar apa tidaknya ya, karena kita nggak bisa benar-benar meyakini sepenuhnya hari ini media yang ada hari ini, karena banyak sekali kemudian distorsi terjadi ya hari ini. Makanya penting kemudian kita kiranya berhusnuzon, kemudian mencari, mentelaah lebih dalam kenapa kemudian itu terjadi. Benar tidak berita yang kemudian diberitakan hari ini itu benar apa adanya apa enggak gitu. Makanya kita kemudian memang dari sejak zaman Rasulullah itu kita tidak dianjurkan untuk husnuzon. Maka jalan ninja kita adalah mentelusuri lebih dalam benar apa tidaknya. Dan walau alam, kenapa kemudian mereka tidak kemudian ikut support, bisa jadi itu mungkin ada gejolak atau ada konflik yang terjadi di internal mereka, atau karena seperti yang kita tahu beberapa perang dunia yang terjadi beberapa waktu lalu, negara Arab dan bahkan negara-negara yang kemudian ada di sekitar itu adalah salah satu yang bersekutu atau maksudnya berkelompok, dan negara yang termasuk yang diselamatkan sempat ikut disupport oleh negara adidaya yang hari ini mensupport Israel itu sendiri. Nah, bisa kemudian kita tarik kesimpulan, bisa ada tanda kutip mungkin balas jasa, atau kemudian berat hati yang mungkin
untuk kemudian bela secara terang-terangan negeri Palestina itu sendiri. Kalau alam, semoga kemudian dengan tergeraknya banyak umat muslim di berbagai belahan dunia hari ini, itu kemudian Allah dengarkan doa-doa kita, kemudian berikan hidayah kepada para pemimpin muslim, sehingga satu, dan kita tunggu bagaimana perlawanan yang akan terjadi, dan siapakah yang kuat dan siapakah yang lemah. Walau alam. Oke, mantap Ustaz. Ya, ini Ustaz. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, sebenarnya ya kita tahu bahwa ini adalah bukan cuma sekedar perang dalam bentuk perang militer, tapi juga ini adalah perang ideologi. Nah, berkaitan dengan perang ideologi, saya menemukan beberapa video di saat ini, ada video maupun di YouTube, dan diklarifikasi juga bahwasanya udah banyak influencer di dunia ini itu ditawari oleh Zionis untuk menjadi apa bisa dibilang ambasador ataupun memposting tentang Israel yang baik-baik, bahwasanya yang dilakukan oleh Hamas itu tidak benar, Hamas adalah teroris dan sebagainya. Dan dalam tanda kutip di sini saya melihat ini benar-benar mereka terniat ya, untuk menggelontorkan dana, memberikan apa uang-uangnya secara cuma-cuma atau apa untuk membayar-bayar media yang menyatakan bahwasanya mereka ini tidak bersalah, mereka itu harus patut dilindungi, mereka bla 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 dan sebagainya. Nah, tapi ya kadang banyak juga saya pikir sekarang media sosial itu kita bisa perang dengan melalui media sosial ya. Dengan media sosial mungkin kita bisa share postingan-postingan yang bermanfaat tentang Palestina gitu. Tidaknya satu aja, tidak satu. Kenapa? Karena apa? Pola pikir itu dibentuk dari mindset, yang dimana mindset ini dibentuk dari apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita tonton setiap hari. Nah, sebagai generasi muda, apa nih kalau dari saya tadi menyarankan untuk anak muda ya peduli Palestina, kalau nggak bisa melalui materi bisa dengan postingan. Tapi dari Bang Karman sendiri mungkin punya apa yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah. How to support. Allah. Baik, menarik sekali. Ini pembahasan yang tadi sebenarnya udah saya singgung di awal juga. Sebenarnya kita hari ini yang terjadi, udah berulang kali tadi ya saya singgung juga. Apa yang kemudian terjadi hari ini itu adalah banyaknya distorsi pemikiran. Apa itu contohnya? Satu fakta menutup fakta, dimunculkan fakta yang lain, sehingga fakta yang pertama itu menutup fakta yang pertama. Fakta kedua menutup yang fakta pertama tadi, sehingga kemudian fakta yang seharusnya pertama tadi ini, contohnya misal Israel itu adalah musuh umat Muslim, musuh umat Muslim. Tapi ada kemudian muncul distorsi pemikiran. Distorsi pemikirannya apa? Muncul fakta berikutnya. Fakta berikutnya apa? Mereka kemudian menaikkan, meng-up terus di media bahwa Zionis Israel itu adalah musuhnya orang Gaza, Hamas. Jadi kemudian fakta yang pertama tadi itu ketutup. Fakta yang pertama itu ketutup bahwa Bani Israel itu adalah musuh umat Muslim seluruh, bukan cuma orang Gaza, bukan cuma Hamas. Sehingga tertutup, sehingga orang kemudian yang hari ini belum mengetahui banyak tentang terminologi atau kemudian fakta-fakta yang terjadi, kenapa kemudian kehancuran itu terjadi, peperangan itu terjadi, yang hari ini sampai hari ini terjadi di sana. Mereka kemudian muncul dan mendapatkan berita informasi itu, iya, wajar saja bahwa Zionis itu bukan musuh umat Muslim, tapi musuhnya Hamas, musuhnya Gaza, orang-orang Palestina, bukan musuh kita. Makanya banyak kemudian muncul persepsi di antara kita, kaum Z, ya, kaum ya, Masya Allah milenial istilahnya. Ngapain sih
ngapain sih kita kemudian jauh-jauh ke sana belain mereka, sementara di negeri kita sendiri itu masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak yang kelaparan, bahkan masih banyak yang tidak punya tempat tinggal. Itu jauh lebih miris hidupnya dari orang-orang Gaza. Ya Allah, itu sebuah bentuk kesalahan berpikir. Makanya kemudian kita sebagai anak muda, seperti tadi pesan seorang Masyaikh Gaza kepada para ulama Indonesia, menyampaikan bahwa luruskanlah pemikiran dan rawatlah pemikiran umat muslim yang ada di Indonesia. Karena hari ini yang terjadi di negerimu adalah bukan gencatan senjata, tapi perang pemikiran, ghazul fikr. Jadi makanya penting kita belajar kepada para masyaikh, para ulama yang kemudian paham dan tentunya lurus ya, kemudian dari fakta-fakta sejarah ya yang tadi. Kenapa kemudian ada apa kemudian terjadi di sana, itu penting banget kita belajar. Dan tentu saya merekomendasikan, tentunya sebagai kita anak muda, saya juga baru ya, termasuk baru yang mendapatkan di usia yang sekarang harusnya sudah clear tentang masalah pemikiran ini, justru baru-baru belakangan ini saya dapatkan. Dan saya merekomendasikan sebuah buku yang Masya Allah sangat bagus banget, itu bisa meluruskan pemikiran kita sebagai umat muslim, bisa kemudian berpikir, mengetahui kaidah-kaidah itu berpikir itu sendiri, dan bahkan ini bisa mengantarkan kita pada akidah yang benar. Apa itu bukunya? Ini saya punya bukunya, namanya Hakikat Berpikir. Ini saya banyak-banyak belajar di sini. Buat teman-teman yang pengen banyak mendalami tentang tauhid, tentu awali dari sini, dari Hakikat Berpikir. Ini karyanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nanti boleh teman-teman search di ini terjemahannya. Ini udah terjemahan. Tapi mungkin emang agak berat ya bahasannya. Nanti insya Allah boleh di lain waktu kita sharing perihal ini. Karena penting banget kita sebagai anak muda, kita kemudian belajar tentang pemikiran. Belajar tentang hari ini yang terjadi ya, kita itu banyak disibukkan belajar tentang pemikiran-pemikiran, tapi sebenarnya kita sendiri itu sebenarnya belum berpikir. Kita sendiri itu sebenarnya belum berpikir, tapi kita banyak kemudian pelajari pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran India, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh di luar sana. Tapi setelah saya baca ini, saya banyak banget ketampar. Ternyata selama ini saya itu belum menggunakan akal saya belum menggunakan secara sepenuhnya itu pemikiran saya yang kemudian Allah berikan kepada umat makhluk yang bernama manusia, itu membedakan dengan semua makhluk yang Allah ciptakan akal. Kita belum menggunakan sepenuhnya. Maka penting banget kita belajar tentang, sebelum kemudian kita, bukan tidak penting kita belajar pemikiran Barat kemudian, karena ketika kita bisa belajar banyak sumber pemikiran mereka, kita bisa mendapatkan sebuah celah, dan kemudian kita bisa mempersatukan malah. Kalau kita udah tahu banyak tentang pemikiran Barat, pemikiran ini dan itu, justru kita bisa banyak, dengan kita tahu banyak itu, kita punya celah mempersatukan. Nah, tapi sebelum itu saya berpesan banget, sebelum kalian kita belajar tentang itu juga, pelajari tentang bagaimana kita kemudian bisa berpikir, bagaimana kaidah-kaidah berpikir itu sendiri. Kaidah yang kemudian diajarkan oleh dalam agama kita, ya, Masya Allah. Dan hari ini yang memang seperti yang disampaikan oleh guru kita juga ya, guru semua, Ustaz Felix, bahwa beliau mengingatkan kepada kita bahwa pertempuran yang hari ini terjadi sesungguhnya bukan hanya di wilayah Gaza, ya, tapi juga yang ada di kepala-kepala kita. Nah, seperti yang tadi terjadi ya, banyak terjadi hari ini, itu sebenarnya adalah distorsi pemikiran. Maka tadi ya, kembali berpesan kepada seluruh sahabat semua yang nonton live kita hari ini, ayo sadar diri, sadar bahwa kita ilmunya itu masih jauh,
jangan mudah menjudge ketika mendapatkan sebuah postingan yang sesuatu kita nggak tahu dalihnya dari mana, kita nggak tahu sumber dari mana, kemudian kita menjudge bahwa yang salah itu adalah Hamas karena mereka yang menyerang duluan. Nah itu udah salah tuh, udah salah. Sementara kita udah tahu sebenarnya Hamas itu atau Gaza itu udah dijajah dari sejak beberapa tahun lamanya. Tapi ketika kemudian ada muncul berita, kemudian banyak kemudian para petinggi negara yang adidaya bersuara bahwa yang salah itu adalah Hamas, mereka adalah teroris. Kemudian kita terpengaruh kan. Nah, kalau kita nggak punya sumber pemikiran yang baik, kita nggak punya pembekalan ilmu tentang kemudian hal itu, maka kita akan sangat mudah terperosot dan kemudian kita menjudge. Dan kita yang tadinya tahu sendiri kalau Zionis itu adalah penjajah. Tapi kemudian karena ada distorsi pemikiran, menutupi fakta pertama, fakta kedua menutupi fakta pertama, sehingga buyar fakta pertama itu hilang, yang muncul ke permukaan ternyata fakta yang pertama tadi, dan fakta yang kedua, dan ternyata fakta yang kedua ini memang sama-sama benar, tapi sangat menyesatkan. Ya Rob. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang di dalamnya, ya Rob. Maka penting kita terus belajar meningkatkan menggunakan daya pikir kita. Ya, baik. Tadi ya, bahwasanya mereka aja ya, berani menggelontorkan dana sampai triliunan rupiah gitu untuk membayar influencer ya, untuk menginformasikan kepada semua orang di internet bahwasanya mereka benar ya, dan bahwasanya mereka hasil dari bombardir Gaza dan sebagainya, dan ribuan bayi-bayi meninggal dan sebagainya ya. Mereka berani menyebarkan berita hoax seperti itu di internet dengan membayar orang-orang yang berpengaruh, influencer berpengaruh. Tapi saya salut pada influencer yang dia itu berpengaruh tapi dia menolak untuk hal itu ya, karena mereka ya, masih memiliki jiwa kemanusiaan. Nah, mereka masih merasa, oh saya harus membela yang benar walaupun nantinya akan terjadi apa-apa ke depannya. Saya banyak banget membaca berita tentang hal ini. Maksud saya banyak influencer, pemain bola, petinju dan sebagainya yang mendukung Palestina, malahan karirnya ke depannya makan cokok. Tapi saya salut dengan pemikiran mereka. Saya membela kebenaran dan apapun yang terjadi ke depannya saya pasrahkan saja. Yang penting saya di pihak yang benar. Oke. Dan selanjutnya ya, saya juga mau berpesan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, semoga saya tetap konsisten untuk menyebarkan isu-isu tentang Palestina ini, bahwasanya Palestina berhak untuk merdeka gitu ya, di sosial media. Nah, saya juga mengajak semuanya juga ya, yang nonton live ini dan juga yang mendengarkan nantinya setelah live ini berakhir kan nanti bakalan dipost juga di feed reel juga gitu. Nah, buat yang menonton, harapannya adalah kita kalau nggak bisa berperang secara langsung, kita berperang melalui sosial media, share sebanyak-banyaknya tentang Palestina ke akun sosial media saya. Nggak rugi kok, cuma beberapa detik doang, 10 detik, 15 detik. Tontonnya aja setiap hari tentang isu-isu tentang Palestina ya, dalam tanda kutip ya, kredibel, bukan sembarangan. Nanti juga asal aja ya. Karena sekarang itu banyak banget propaganda di luar sana ya. Dan kayak kita dicuci otaknya juga di sosial media. Kadang kemarin takut untuk menyuarakan pesan, nanti takutnya di shadow ban dan sebagainya. Jangan takut teman-teman, karena kita masih punya Allah ya. Mungkin teman-teman yang punya rezeki lebih atau teman-teman punya kesempatan untuk berdonasi melalui uang atau materi apapun itu, bisa berdonasi ke donasi.gnh.org.id yang sebenarnya udah ada di banner juga. Ya teman-teman, harapannya diskusi kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya ya. Dan mungkin cukup sekian untuk diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Karman udah meluangkan waktunya. Saya
Saya tahu Bang Saman capek banget habis keluar-keluar sendiri ya. Habis berdemonstrasi di Jakarta. Ini Saya dengan belum sebanding dengan saudara kita di Palestina. ya, semoga kita terus istiqomah untuk berada di pihak yang benar ya Bang. Amin. Amin. Lah, mungkin itu sekian untuk live kali ini Bang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan kita bakalan diskusi lagi di lain waktu, mungkin bahas dengan topik yang berbeda. Dan saya akhiri sampai terima kasih. Blessed with this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.